Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Arif Nurdiansyah. Bapak lahir di Cirebon pada tanggal 2 November tahun 1997. Bapak selanjutnya akan mengajar mata pelajaran IPS menggantikan Ibu Yulien. Ya, untuk itu semoga kita diberikan kelancaran dan dapat berkomunikasi dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika adik-adik melihat, di situ ada gambar dari penggunaan uang, yaitu mata uang dolar, yang merupakan salah satu alat pembayaran atau mata uang yang digunakan untuk alat pembayaran yang ada di seluruh belahan dunia atau dunia internasional. Selanjutnya ada konferensi AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu merupakan konferensi yang digelar tiap beberapa tahun untuk membahas masalah ekonomi di regional Asia Tenggara, khususnya untuk bidang perdagangan dan kerjasama ekonomi yang lain. Selanjutnya ada dockload atau shipping, yang merupakan sarana atau wahana untuk mengangkut komoditas yang dihasilkan oleh negara Indonesia untuk disalurkan kepada negara lain atau menerima beberapa macam komoditas dari negara luar yang nantinya akan dilakukan bongkar muat di JICT. JICT itu apa? Yaitu Jakarta International Container Terminal atau pelabuhan internasional yang terletak di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, tujuan adik-adik untuk mempelajari mata pelajaran ekonomi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama dapat menjelaskan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Lalu yang kedua dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Lalu dapat menjelaskan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dapat mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dan dapat menganalisis pasar bebas di belahan dunia. Baik, kita ada studi kasus nih adik-adik. Yang pertama adalah menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, pada tahun 2019 yang lalu, total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton nikel. Dan Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbanyak, yaitu sebesar 800.000 ton, yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia. Serta menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM pada tahun 2019, tingkat produksi batubara di Indonesia mencapai 610 juta ton dan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil batubara terbesar keempat di dunia. Jika adik-adik mengetahui, nikel merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan baterai yang kini sudah digaungkan oleh masyarakat di Eropa untuk mengedepankan energi yang bersih, energi yang bebas karbon. Sedangkan di Indonesia masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik khususnya. Berikut merupakan peta konsep yang harus adik-adik pahami untuk mempelajari pelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada perdagangan internasional, terdapat definisi dari perdagangan internasional, lalu ada faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional, dan juga terdapat manfaat-manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional. Selanjutnya terdapat pengembangan ekonomi kreatif, di dalamnya terdapat pengertian dari Badan Ekonomi Kreatif serta beberapa subsektor yang terdapat dalam ekonomi kreatif. Selanjutnya ada pemanfaatan persaingan, yang dimana terdapat keunggulan yang dapat dibandingkan atau keunggulan komparatif dari berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu ada pengembangan pusat keunggulan ekonomi sebagai basis pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia untuk bersaing dengan asing atau bersaing dengan masyarakat luar negeri di sana. Lalu terdapat pasar bebas yang merupakan sarana tempat terjadinya transaksi internasional yang mempertemukan permintaan dan penawaran secara internasional
yang di dalamnya terdapat kebebasan dalam hal yang pertama, dalam hal bea masuk dan bea keluar, lalu kebebasan regulasi, artinya tidak terdapatnya aturan-aturan atau larangan-larangan yang menghambat proses terjadinya ekspor maupun impor. Akan membahas perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, perdagangan internasional terjadi karena kedua negara memiliki kebutuhan serta pemenuhan yang berbeda. Negara Indonesia merupakan negara agraris dan juga negara industri. Akan tetapi, tidak semua bahan baku tersedia di Indonesia. Contohnya, minyak bumi. Minyak bumi di Indonesia amatlah kurang produksinya. Maka Indonesia mengimpor minyak dari negara-negara Timur Tengah dan negara Eropa bagian timur. Lalu selanjutnya, ada proses yang terjadi, yaitu proses mengirim atau menjual barang ke luar negeri disebut ekspor dan pelakunya disebut eksportir. Nah, lawan dari ekspor adalah impor. Untuk impor sendiri adalah memasukkan atau membeli barang dari luar negeri dan pelakunya disebut importir. Jadi, kita dapat membedakan kedua definisi tersebut antara ekspor dan impor. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan dalam negeri dilakukan dalam wilayah suatu negara. Ya, contohnya masyarakat yang ada di Indonesia melakukan perdagangan di sesama masyarakat Indonesia. Contoh, orang yang berada di Pulau Jawa masih melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang yang berada di Pulau Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur misal. Orang dari Jawa Barat ya membeli batu bara di orang-orang yang berada di Kalimantan Timur. Itu salah satu contohnya. Sedangkan kegiatan perdagangan internasional itu kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Misal Indonesia melakukan kegiatan perdagangan minyak bumi dengan Arab Saudi. Ya, Indonesia membeli minyak ke Arab Saudi, maka itu sudah disebut perdagangan internasional. Lalu perbedaan yang kedua, pembeli dan penjual cenderung berinteraksi langsung. Ini kalau perdagangan dalam negeri. Kenapa? Karena tempatnya atau posisinya itu berdekatan. Contoh yang paling sederhana adalah pembeli dan penjual berinteraksi pada pasar yang sama. Contoh, orang Cirebon kan ada banyak pasar tuh, atau ada banyak mall. Nah, kita beli di pasar tersebut, otomatis kita berinteraksi langsung dengan penjual yang ada di pasar tersebut. Sedangkan kalau pembeli dan penjual untuk perdagangan internasional tidak saling berinteraksi secara langsung. Dia tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui sarana. Kalau pada zaman sekarang itu menggunakan gadget ya, atau menggunakan smartphone atau ponsel pintar. Berbeda ya ketika melakukan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Selanjutnya yang ketiga, mata uang yang digunakan. Untuk perdagangan dalam negeri kita menggunakan mata uang yang sama, yaitu kalau di Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Akan tetapi, kalau kita melakukan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan itu berbeda, sehingga menggunakan devisa atau mata uang asing. Nah, mata uang asing ini tergantung negara mana yang kita tuju. Misal, Indonesia mengirimkan barang ke Singapura, otomatis Singapura mengirimkan uang atau membayarkan sejumlah uang dengan mata uang Singapura, yaitu Singapura dolar ya, atau dolar Singapura. Atau menggunakan mata uang internasional yang berlaku. Mata uang internasional yang berlaku diantaranya ya sebagai berikut. Yang pertama adalah dolar. Dolar merupakan mata uang yang paling banyak digunakan, di mana 50% lebih perdagangan di internasional atau perdagangan di dunia itu menggunakan dolar. Selanjutnya yang kedua adalah euro. Euro merupakan mata uang yang berlaku khusus untuk negara Uni Eropa. Yang keempat yaitu tidak dikenakan bea masuk. Sudah jelas ya, karena bea masuk merupakan pungutan atau pajak yang diberlakukan negara untuk barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Itu pengertian dari bea masuk. Nah, sedangkan kalau di luar negeri sana untuk mengirim
barang ke sini atau disebut perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk dan juga bea keluar. Kenapa? Karena terdapatnya aturan yang memberlakukan hal tersebut untuk dapat membatasi impor misalnya. Ketika impornya terlalu deras, maka negara ini atau negara Indonesia akan memiliki ketergantungan. Sehingga diberlakukanlah bea masuk ya, agar negara Indonesia dapat terbebas dari ketergantungan. Atau sebagai salah satu bentuk pendapatan negara yang berasal dari bea ataupun pajak impor, karena setiap barang yang diimpor ada beberapa barang yang terkena bea masuk, kecuali barang-barang sebagai berikut, yaitu yang pertama barang-barang yang digunakan untuk solidaritas sosial ya, seperti kesehatan, lalu bantuan ya, ketika kita dapat bantuan itu tidak dikenakan bea impor, karena bantuan tersebut akan digunakan untuk masyarakat Indonesia dan disebarluaskan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan secara umum. Lalu selanjutnya ada biaya angkut yang lebih murah untuk perdagangan dalam negeri. Kenapa? Karena jarak tempuh, misalnya orang Surabaya melakukan transaksi dengan orang Bandung, itu kan biaya angkutnya lebih murah dibandingkan orang Surabaya mengirimkan barang ke Tiongkok ya, itu kan lebih jauh, yang membutuhkan angkutan yang lebih mahal karena menggunakan kontainer atau menggunakan kapal seperti yang telah dijelaskan di awal-awal, yaitu menggunakan pelabuhan internasional untuk mengirimkan barang. Nah, biaya angkut ini juga selain kapal bisa menggunakan pesawat terbang. Nah, biasanya kalau menggunakan pesawat terbang juga biayanya lebih mahal, akan tetapi waktu yang ditempuh akan lebih singkat. Selanjutnya, untuk kualitas barang. Untuk perdagangan dalam negeri, kualitas barang cenderung bervariasi. Artinya apa? Tidak adanya standarisasi mutu, karena semua barang, baik yang bagus, yang sedang maupun yang jelek itu tersedia. Ya, seperti sayur-sayuran itu masuk semua, ada di pasar ya. Akan tetapi kalau perdagangan internasional berbeda. Ada standar kualitas barang yang harus mengikuti standar internasional. Kualitas internasional biasanya standarisasinya menggunakan ISO ya. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan. Nah, perdagangan dalam negeri itu menggunakan undang-undang atau menggunakan aturan yang berlaku secara nasional. Jadi tidak berlaku secara internasional, anak-anak. Kalau di perdagangan internasional, dia menggunakan peraturan internasional atau peraturan hukum internasional agar terjadinya perdagangan internasional yang bersifat sehat dan juga bersifat kompetitif, sehingga tidak terjadinya monopoli perdagangan atau tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi baik oleh negara satu maupun negara yang lain. Nah, demikian merupakan pembelajaran yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional serta manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional. Dan selanjutnya kita akan membahas sedikit lebih banyaknya mengenai ekonomi kreatif ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.